Ya, halo sobat matematika. Kita lanjutkan tentang prediksi soal pembahasan PTS kedua ya, matematika kelas 8. Karena ini mepet-mepet ke malam, semoga nanti pagi bisa ditonton dan besoknya bisa untuk persiapan PTS 2. Yuk, bagian yang kedua. Soal nomor 12 sampai 25. Soal yang ke-12. Sebuah balok memiliki panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Maka luas permukaan balok tersebut adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini mudah saja. Yang penting kita tentukan panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian kita masukkan ke rumus. Balok panjangnya 5, lebarnya 4, dan tingginya 3, berarti P5, L4, dan T3. Maka luas permukaan balok adalah, boleh menggunakan 2 kali PL ditambah PT ditambah LT ya, tapi ini pakainya 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Boleh ya. Kita masukkan 2 kali 5 kali 4 ditambah dengan 2 dikali 5 dikali 3 dan 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 40 ditambah 30 ditambah 24, sehingga luas permukaan balok adalah 94. Jawabannya adalah A. Lanjut ke prediksi soal nomor 13. Luas permukaan kubus adalah 294 desimeter persegi. Volume kubus tersebut adalah... Nah, kita langsung bahas saja. Menentukan volume kubus dari sebuah kubus yang sudah diketahui luas permukaannya. Nah, makanya kita harus tahu dulu, yaitu rumus luas permukaan kubus. Diketahui luas kubus adalah 294. Rumus luas permukaannya adalah 6 kali S kuadrat. Nah, 6S kuadrat nilainya sama dengan 294, sehingga S kuadrat sama dengan 294 dibagi 6. S kuadrat sama dengan 49. S sama dengan akar kuadrat 49 adalah 7. Nah, di sini sudah kita hitung bahwa panjang rusuk kubus adalah 7 desimeter ya. Kemudian kita akan mencari volumenya. Rumus volume kubus adalah S pangkat 3. S-nya sudah kita cari, yaitu 7, maka 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 artinya 7 dikali 7 dikali 7. 49 dikali 7 adalah 343. Sehingga jawabannya adalah C. Kemudian soal berikutnya nomor 14. Disediakan kawat yang panjangnya 6 meter. Akan dibuat kerangka balok berukuran 13 kali 9 kali 8 cm. Banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat dari kawat tersebut adalah... Nah, ini soal sering keluar ya, yaitu mencari panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok. Nah, kali ini disediakan 6 meter kawat. Nah, 6 meter artinya 600 cm. Sedangkan kerangka balok, untuk menentukan panjang kerangka balok, satu balok itu membutuhkan 4P ditambah 4L ditambah 4T. P adalah panjang, L lebar, dan T adalah tinggi balok. Sehingga 4 kali 13 ditambah 4 kali 9 ditambah 4 dikali 8. 58 ditambah 36 ditambah 32. Sehingga
hasilnya adalah 120 cm. Ini adalah panjang kawat untuk membuat kerangka balok ya, tapi hanya satu kerangka balok. Nah, disediakan kawat sepanjang 600 cm, maka banyaknya balok yang bisa dibuat atau banyaknya kerangka balok adalah panjang kawat dibagi dengan panjang kerangka balok. 600 dibagi 120, maka hasilnya adalah 5. Jawabannya adalah C. Kemudian soal yang ke-15. Dua kubus memiliki panjang rusuk 2 cm dan 5 cm. Pertanyaannya adalah selisih volume kedua kubus itu adalah, yang ditanyakan adalah selisihnya. Di sini ada dua kubus dengan rusuk 2 cm dan 5 cm. Kita coba hitung dulu. Diketahui kubus dengan rusuk 1 adalah 2 dan rusuk 2 adalah 5. Volume kubus yang pertama adalah S pangkat 3, yaitu berarti 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2, sama dengan 8 cm kubik. Kemudian volume kubus yang kedua adalah, kita masukkan rusuknya yaitu 5, berarti S pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Sehingga selisih volume kubus adalah 125, berarti kubus yang besar dikurangi kubus yang kecil, volumenya dikurangi 8, maka 117 cm kubik. Jawabannya adalah D. Kemudian soal yang ke-16, masih soal pilihan ganda, yaitu sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi adalah 10, 8, dan 6. Balok tersebut tersusun dari kubus-kubus kecil dengan panjang setiap rusuknya 2 cm. Nah, banyaknya kubus kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah balok tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita menggunakan volume balok karena isi ya, tentang isi ya. Di sini banyaknya kubus yang dapat digunakan untuk menyusun, berarti kita mencari volumenya. Volume balok dulu kita hitung, yaitu dengan P kali L kali T. Panjangnya adalah 10, lebarnya 8, dan tingginya 6, sehingga 10 kali 8 kali 6 adalah 480. Kemudian volume kubus kecil adalah S pangkat 3 dengan panjang rusuknya 2 cm, berarti 2 dipangkatkan 3 alias 2 kali 2 kali 2, sehingga hasilnya adalah 8. Jadi volume kubus kecil adalah 8 cm kubik. Nah, banyaknya kubus yang digunakan untuk menyusun sebuah balok yang berukuran 10 kali 8 kali 6, berarti volume balok dibagi dengan volume kubus, sehingga 480 dibagi 8, hasilnya adalah 60. Jawabannya adalah D, 60 buah. Kemudian soal yang berikutnya, nomor 17. Diketahui volume sebuah kubus 125 meter kubik. Luas permukaan kubus tersebut adalah. Nah, untuk soal nomor 17 ini diketahuinya volume kubus yaitu 125. Sehingga rumus volume kubus adalah S pangkat 3. Sehingga kita akan mencari panjang rusuknya. Nah, S pangkat 3 nilainya adalah 125, maka inverse dari pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Sehingga S adalah akar pangkat 3 dari 125.
Jadi mencari perkalian 3 bilangan yang sama yang hasilnya 125. Nah, bilangan itu adalah 5. Karena 5 dikali 5 dikali 5 adalah 125. Sehingga panjang rusuk kubus itu adalah 5. Kemudian untuk mencari luas permukaan berarti kita menggunakan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali S kuadrat, S pangkat 2 ya. 6 dikalikan rusuknya tadi 5, maka 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25 ya, ini dipangkatkan dulu, tidak bisa langsung dikalikan. 25 dikali 6 adalah 150. Jadi jawabannya adalah A, 150 meter kubik. Persegi ya. Persegi, betul. Kemudian soal yang ke-18. Masih soal bilangan ganda. Ada bak mandi berbentuk kubus dengan tinggi bak yaitu 50 cm. Jika bak itu diisi air hingga penuh, maka volume bak mandi tersebut adalah untuk mencari isi air ya, itu kaitannya dengan volume, maka kita menggunakan rumus volume kubus karena bak mandinya berbentuk kubus. Kemudian di sini diketahui bahwa tinggi bak mandi adalah kalau tinggi namanya kubus itu rusuknya panjang, lebar, dan tingginya sama, sehingga tinggi bak mandi adalah merupakan panjang dari rusuk kubus yaitu 50 cm, sehingga S-nya adalah 50. Kemudian volume kubus adalah S pangkat 3. Panjang rusuknya 50, maka 50 dikali 50 dikali 50. Hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Nah, kemudian tinggal ditambahkan 03 di belakangnya sehingga 125.000. Jawabannya adalah C, 125.000 cm kubik. Mudah bukan? Lanjut ke soal nomor 19. Diperhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, terdapat balok. Kemudian jika panjang AB adalah rusuk panjang 12 cm, BC 8, AE 9, maka luas bidang diagonal BCHE. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas bidang diagonal. Kalau kalian kemarin memperhatikan tentang sifat-sifat balok, di situ terdapat bidang diagonal yang bentuknya adalah persegi panjang. Ayo kita coba cari jawabannya. Bidang diagonal BCHE berbentuk persegi panjang. Ini sebenarnya bentuknya persegi panjang. Panjang bidang diagonal BCHE adalah BE dan atau CH ya. BE atau CH. Sedangkan BE itu adalah diagonal sisi ABFE di bidang depan, sisi depan ya kan. Terdapat diagonal BE. Nah, atau BE juga merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ABE. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ABE. Nah, ini siku-sikunya di A, sehingga panjang BE atau garis BE ini sebagai sisi miring. Sehingga berlaku teorema Pitagoras, yaitu BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB adalah 12, sehingga 12 kuadrat ditambah AE-nya 9 ya. AE-nya 9 kuadrat, sehingga BE kuadrat adalah 144 ditambah 81 sama dengan 225, sehingga BE adalah akar kuadrat 225. Oh, ini BE ya. Sehingga BE adalah 15 cm. Oh, ini
AB ini adalah BE ya. Mohon maaf ini salah ketik. Kemudian lebar bidang diagonal, lebar dari bidang diagonal itu adalah BC atau EH. Panjangnya adalah 8 cm. Merupakan lebar dari balok. Sehingga luas bidang diagonal BCHE adalah panjang kali lebar karena bentuknya persegi panjang. Panjangnya adalah BE dan lebarnya adalah BC, maka BE dikali BC. BE-nya 15 dikali 8, maka hasilnya adalah 120 cm persegi. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal yang ke-20. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah, nah ini kalau prisma agak panjang harus dipahami dengan baik. Diketahui adalah alas prisma bentuknya belah ketupat dengan panjang 16, diagonalnya 16 dan diagonal yang kedua adalah 20. Sehingga diketahui juga tinggi prisma adalah 24. Pertama yang ingin kita cari adalah luas alasnya. Luas alasnya adalah luas belah ketupat. Luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sehingga setengah dikali 16 dikali 20. 16 kali 20 adalah 320, dikali setengah atau sama dengan dibagi 2 ya. Berarti 320 dibagi 2 adalah 160. Ini adalah luas alasnya. Karena kita akan mencari volume, maka kita cari luas alasnya dulu. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Luas alasnya 160, tingginya 24. Sehingga 160 kali 24 adalah 3840. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan gambar prisma tegak segitiga siku-siku berikut. Luas permukaan prisma adalah, nah ini menentukan luas prisma agak panjang ya. Perhatikan, diketahui prisma segitiga siku-siku, sehingga alas prisma bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kalau kita ketemu segitiga siku-siku, pasti di situ ada Pitagoras. Jika panjang sisi siku-siku adalah 3 cm dan 4 cm, nah ini sisi siku-siku ya, dilihat dari gambar. Panjang BC dan AC ini membentuk sudut siku-siku sehingga disebut dengan sisi siku-siku, yaitu 3 dan 4 cm. Maka panjang sisi miring AB, sisi miring dari alas, adalah akar kuadrat 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan akar kuadrat 16 ditambah 9. Akar kuadrat 25. Sehingga panjang AB adalah 5 cm. Sehingga panjang sisi miring alasnya adalah 5 cm. Kemudian lanjut ke luas alas. Untuk luas alas, ini adalah karena alasnya segitiga siku-siku, maka luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Karena ini segitiga siku-siku, maka alas dan tingginya saling tegak lurus. Artinya, jika alas itu memiliki panjang 3 dan 4, berarti setengah dari 3 dikali 4 adalah setengah dari 12 adalah 6 cm persegi. Luas alas yang bentuk segitiga ini adalah 6 cm persegi. Kemudian unsur untuk menghitung luas permukaan yaitu keliling alas. Karena alasnya bentuknya segitiga, maka keliling alasnya adalah jumlah dari ketiga sisi alas.
3 cm, 4 cm, dan 5 cm, sehingga kita jumlah 5 tambah 3 tambah 4 adalah 12 cm. Setelah menentukan semua unsur-unsurnya, baru kita hitung luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas, karena ada alas dan tutupnya yang bentuknya kongruen, ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma, sama dengan 2 kali luas alasnya tadi 6, 2 kali 6 ditambah dengan keliling alas 12 dikali dengan tinggi prisma. Pada gambar sudah ditunjukkan tinggi prisma adalah BE ya, 8, sehingga 12 kali 8. 2 kali 6 sama dengan 12, 12 kali 8 adalah 96, sehingga hasilnya adalah 108 cm persegi. Jawabannya adalah B. Nomor 22. Alas sebuah limas berbentuk persegi jika keliling alasnya 96 cm dan tinggi limas 16 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, diketahui limas alasnya bentuknya persegi, diketahui keliling persegi adalah 96, maka keliling persegi kan rumusnya 4 kali S, 4 kali panjang sisi ya, sehingga panjang sisinya adalah 96 dibagi 4, maka panjang sisi alasnya adalah 24 cm. Kemudian tinggi segitiga, karena limas memiliki sisi tegak yang bentuknya segitiga, adalah sisi miring segitiga siku-siku. Nah, 12 itu diperoleh dari setengah dari 24, karena panjang sisi persegi itu adalah setengah ya, panjang sisi segitiga siku-siku itu setengah dari panjang sisi persegi, sehingga 24 dibagi 2 adalah 12, dikuadratkan, ditambahkan dengan tinggi limas, karena tinggi limas ini adalah bagian dari segitiga siku-siku ya, sehingga 12 kuadrat adalah 144 ditambah 256 sama dengan 400, akar kuadrat 400 adalah 20. Nah, luas limas persegi adalah sama dengan luas jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas persegi berarti memiliki 5 sisi, 5 bagian. Yang bagian pertama adalah alasnya bentuknya persegi ya, kemudian ditambah dengan 4 luas segitiga, karena persegi berarti memiliki luas segitiga yang sama, makanya dikali 4 luas segitiga. Sisi perseginya adalah 24 dikali 24, jadi luas persegi, ditambah dengan 4 kali luas segitiga, dengan alasnya adalah panjang persegi dan tingginya adalah tinggi segitiga, sehingga 4 dikali setengah kali 24 kali 20, 576 ditambah dengan 2 kali 2 ini diperoleh dari 4 dikali setengah, setengahnya 4 ya, 24 kali 20 adalah 480, 2 kali 480 adalah 960, ditambah 576 adalah 1536, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 23. Perhatikan gambar limas berikut. Terdapat limas segitiga siku-siku. Panjang PQ-nya 6, QR-nya 10, PT 12 cm. PT itu adalah garis atau tegak lurus bidang alas, berarti menunjukkan garis tinggi ya. Garis tinggi dari limas.
volume limas adalah, untuk mengetahui volumenya maka kita cari dulu alasnya adalah segitiga siku-siku dengan sisi bentuk segitiganya adalah segitiga PQR, sehingga alas limas adalah segitiga siku-siku PQR. Segitiga PQR siku-sikunya ada di mana ini? Oh ya, di P ya, harusnya di P ya. Ya. Siku-sikunya ada di P sehingga sisi miringnya adalah QR ya. QR 10, PQ-nya 6. Sehingga panjang PQ, oh ini masih salah ya. Yang betul adalah panjang QR kuadrat sama dengan PQ di kuadrat tambah PR kuadrat. Sehingga panjang PR adalah 100 kuadrat 10 kuadrat yaitu 100 dikurangi panjang PQ yaitu 36. Sehingga PR kuadrat adalah 64. Sehingga panjang PR adalah akar kuadrat 64 yaitu 8. Sehingga panjang alas dari limas ini adalah 6, 8, dan 10. Sisi siku-sikunya adalah 6 dan 8, sisi miringnya adalah 10. Sehingga luas alasnya adalah luas segitiga PQR. Alas dan tingginya adalah 6 dan 8, sehingga setengah kali 6 kali 8 sama dengan 24. Dan yang terakhir yaitu volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. 1/3 dikali luas alasnya tadi 24. Ya, ini ya. Kemudian dikali tinggi limas. Tinggi limas tadi adalah PT ya. Sehingga 8 dikali 12 sama dengan 96. Jawabannya adalah A. 96 cm kubik. Kemudian soal nomor 24. Perhatikan gambar. Perbandingan volume kubus terhadap volume limas pada gambar di atas adalah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini sebenarnya mudah sekali dihafalkan. Kalau titik puncaknya ada di sampai ke sisi kubus, berarti jawabannya sebenarnya adalah volume kubus dibandingkan volume limas adalah 3:1. Tapi kita coba selidiki dengan permisalan ya. Diketahui limas di dalam kubus. Misal panjang rusuk kubus 10 misal ya. Volume kubus S pangkat 3, berarti 10 pangkat 3 yaitu 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Sedangkan volume limas, kalian sudah hafal bahwa 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Luas alasnya adalah persegi, sedangkan tinggi limasnya adalah sama dengan rusuk kubus. Maka 1/3 dikali 10 kali 10 luas persegi dikali rusuk kubus adalah 10. Sehingga 1/3 kali 1000 atau 1000 dibagi 3 adalah volume limas. Nah, kita bandingkan volume kubus dibandingkan dengan volume limas adalah 1000 banding 1000/3. Artinya kalau ini kita buat menjadi pecahan menjadi per 3 dengan menyebut per 3 berarti pembilangnya dikali 3 berarti 3000 ya. 3000 banding 1000. Artinya 3:1. Jawabannya adalah B. Soal terakhir untuk video kali ini adalah nomor 25. Perhatikan gambar, diketahui balok dan limas berukuran seperti pada soal. Nah, tentukan volume gabungannya. Untuk mencari volume gabungan berarti kita tinggal menjumlahkan volume
balok dengan volume 5. Kita hitung satu persatu. Terdapat balok ukurannya 15, 10, dan 8. Maka volumenya adalah 15 dikali 10 kali 8. Untuk menghitung kalian harus teliti. Sehingga hasilnya adalah 1200. Itu adalah volume balok. Sedangkan volume limas yang tingginya 12 cm, karena alasnya limas berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah 15 dikali 10. Ini 15, ini 10. Adalah 150. Volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. 1/3 dikali luas alasnya 150 dikali 12 merupakan tinggi limas. Sehingga 50 dikali 12 adalah 600. Nah, volume gabungan berarti volume balok ditambah dengan volume limas. 1200 ditambah 600 sama dengan 1800. Jawabannya adalah A. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga nilai PTS-nya bisa optimal. Salam Sobat Matematika.